Persamaan lingkaran yang diketahui P-nya adalah 1,3 dan R sama dengan 4. P 1,3 berarti ini A-nya adalah 1, B-nya adalah 3. Persamaan lingkaran yang pusatnya A, B dan diketahui jari-jarinya R itu adalah X dikurangi A pangkat 2 ditambah Y dikurangi B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Sekarang kita substitusikan A dan B-nya, jadinya X dikurangi 1 pangkat 2 ditambah Y dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. Jadi X min 1 pangkat 2 ditambah Y dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan 16. Ini bentuk bakunya. Kalau diminta ke dalam bentuk umum, yang dalam pangkat ini kita uraikan dulu. Jadinya X kuadrat min 2X plus 1 ditambah Y kuadrat kurangi 6Y plus 9 sama dengan 16. Sekarang yang 16 kita pindah ruas ke ruas kiri dan kita kelompokkan untuk variabel yang pangkatnya sama. Nah, jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X min 6Y ditambah 1 ditambah 9 dikurangi 16 sama dengan 0. Sekarang kita operasikan, jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X kurangi 6Y ditambah 10 kurangi 16 berarti negatif 6 sama dengan 0. Ini adalah bentuk umumnya. Mudah bukan? Yang berikutnya yaitu tentukan persamaan lingkaran di pusat P min 5,6 dan terdapat titik A 3, negatif 9 pada lingkaran. Nah, langkah awal kita harus mencari panjang jari-jari lingkaran P. Di sini kan ada titik P sebagai titik pusat dan terdapat titik A pada lingkaran. Nah, jika titik P dan A itu digambar berupa garis lurus yang kita sebut sebagai jari-jari lingkaran. Artinya tugas awal kita adalah mencari jarak titik A terhadap P. Nah, panjang garis A ke P berarti kita menggunakan rumus jarak antara dua titik. Berarti akar XA dikurangi XP dipangkat 2 ditambah YA kurangi YP dipangkatkan 2. Berikutnya panjang AP saya ganti dengan jari-jari. Kemudian XA itu adalah 3 dikurangi XP itu adalah min 5 pangkatkan 2 ditambah YA itu negatif 9 dikurangi YP itu 6 dipangkatkan 2. Nah, 3 dikurangi negatif 5 sama aja 3 ditambah 5 berarti jadinya 8 pangkat 2 ditambah min 9 dikurangi 6 berarti min 15 dipangkatkan 2. Akar 8 itu adalah 64. Kemudian negatif 15 dipangkatkan 2 jadinya 225. Diperoleh menjadi akar 289. Jika diakarkan ketemu R sama dengan 17. Nah, langkah selanjutnya kita mencari persamaan dari lingkarannya. Karena pusatnya itu di A, B, berarti kita menggunakan rumus X dikurangi A dipangkatkan 2 ditambah Y dikurangi B dipangkatkan 2 sama dengan R kuadrat. Nah, A dan B itu adalah pusatnya.
Jadi kita masukkan X dikurangi A-nya itu min 5 dipangkatkan 2 ditambah Y dikurangi B-nya diganti 6 pangkat 2 sama dengan R-nya kan 17 pangkat 2. Ini jadinya X ditambah 5 pangkat 2 ditambah Y dikurangi 6 pangkat 2 sama dengan 289. Ini disebut persamaan lingkaran bentuk baku. Nah, kalau dirubah ke bentuk umum berarti kita uraikan yang ada di dalam kurung. Jadinya ini X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Berikutnya yang ini berarti Y kuadrat dikurangi 12Y ditambah 36 sama dengan 289. Sekarang yang variabel sejenis kita dekatkan, kemudian konstanta sama konstanta kita jadikan satu. Berarti 289 saya pindahkan ke ruas kiri. Jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 10X dikurangi 12Y ditambah 25 ditambah 36 dikurangi 289 sama dengan 0. Nah, ini jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 10X dikurangi 12Y. Ini kan kalau dijumlah jadinya 61. 61 kurangi 289. Berarti kan besar ini kan jadinya negatif 228 sama dengan 0. Ini yang disebut sebagai bentuk umum dari persamaan lingkaran. Soal yang berikutnya yaitu menentukan persamaan lingkaran di pusat P 2,3 dan menyinggung garis 3X plus 4Y dikurangi 3 sama dengan 0. Langkah awal kita yaitu mencari jari-jari dari lingkaran P, yaitu dengan cara menghitung jarak antara titik P terhadap garis lurus 3X plus 4Y min 3. Nah, berarti jari-jari sama dengan harga mutlak A X1 ditambah B Y1 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Harga mutlak lagi. Di sini berarti A-nya ABC itu diperoleh dari persamaan garis, sedangkan X1 dan Y1-nya diperoleh dari pusat lingkaran. A-nya berarti 3, B-nya berarti 4, C-nya berarti negatif 3. Kita masukkan. Harga mutlak A-nya tadi itu 3, X1-nya itu 2, ditambah B-nya itu 4, Y1-nya itu 3, ditambah negatif 3. Dibagi akar A-nya itu 3, pangkat 2 ditambah B-nya itu 4 pangkat 2 di harga mutlak. 3 kali 2 itu 6 ditambah 4 kali 3 itu 12 dikurangi 3 dibagi akar 9 ditambah 16. Nah, berarti 6 ditambah 9 berarti 15 per akar 25. Jadi sama dengan 15 per 5. Berarti sama dengan 3. Panjang jari-jarinya adalah 3. Nah, sekarang kita menggunakan persamaan lingkaran di pusat A, B dengan jari-jari R, yaitu X dikurangi A dipangkatkan 2 ditambah Y dikurangi B dipangkatkan 2 sama dengan R pangkat 2. X dikurangi A dan B di sini adalah pusat lingkaran, berarti A-nya itu 2, B-nya itu adalah 3. Y min 3 dipangkatkan 2. R-nya adalah 3. Berarti ini jadi X min 2 pangkat 2 ditambah
Y min 3 dipangkatkan 2 sama dengan 9. Ini disebut bentuk baku. Nah, kalau dirubah ke bentuk umum, berarti yang dalam tanda kurung kita uraikan. Jadinya X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 ditambah Y kuadrat dikurangi 6Y ditambah 9. Yang 9 ini saya pindahkan ruas, dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, jadinya yang sekarang yang pangkatnya sama saya dekatkan. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 6Y ditambah 4 tambah 9 kurangi 9 sama dengan 0. Ini habis ya. Jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 6Y ditambah 4 sama dengan 0. Ini disebut sebagai bentuk umum persamaan lingkarannya. Tentukan persamaan lingkaran. Diketahui berdiameter garis melalui titik A min 2,5 dan B 4,-1. Langkah awal kita mencari dulu panjang dari diameter lingkaran ini. Diameternya ini kan melalui titik A dan B, berarti kita mencari panjangnya garis AB. Berarti kita menggunakan rumus jarak antara dua titik. Berarti akar ini XA min XB dipangkat 2 ditambah YA min YB dipangkatkan 2. Nah, panjang AB saya ganti dengan diameter. Ini akar. XA itu min 2. XB-nya itu 4. Ditambah YA-nya itu 5. YB-nya negatif 1. Negatif 1 pangkatkan 2. Nah, berarti min 2 dikurangi 4 itu sama dengan min 6 dipangkatkan 2 ditambah 5 dikurangi negatif 1, berarti 5 tambah 1 berarti 6 dipangkatkan 2. Jadi akar 36 tambah 36 berarti sama aja 36 dikali 2. Di akar jadinya 6 akar 2, itu diameternya. Berarti kalau jari-jari itu kan setengah dari diameter ya. Berarti setengah dikali 6 akar 2. Jadinya berapa? 3 akar 2. Sekarang kita mencari dulu pusat dari lingkarannya. Nah, pusatnya itu adalah berada di tengah-tengah antara A dan B. Berarti kita mencari titik koordinat tengahnya. Berarti kita menggunakan setengah XA ditambah XB, kemudian setengah YA ditambah YB. Nah, berarti setengah XA-nya min 2, XB-nya 4. Min 2 tambah 4 berapa? 2. Min 2 tambah 4 ya. Kemudian setengah YA-nya itu adalah 5. YB-nya adalah min 1. Nah, berarti P sama dengan setengah min 2 tambah 4 kan 2, kemudian setengah 5 dikurangi 1 berarti kan 4. Jadinya P sama dengan setengah kali 2 itu 1, setengah kali 4 itu 2. Ketemu pusatnya 1,2. Sekarang kita mencari persamaan lingkarannya. Karena pusatnya itu tidak di 0,0 atau dapat disebut pusatnya di A, B, berarti menggunakan rumus X dikurangi A dipangkatkan 2 ditambah Y dikurangi B dipangkatkan 2 sama dengan R kuadrat. X dikurangi A-nya berapa? A-nya itu 1. Kemudian B-nya 2. Y dikurangi 2. Sama dengan R-nya berapa tadi? 3 akar 2. Nah, sekarang kita tulis lagi. Jadinya ini
X min 1 pangkat 2 ditambah Y min 2 pangkat 2 sama dengan 3 pangkatkan 2 itu 9, akar 2 dipangkatkan 2 itu 2, berarti 18. Nah, ini disebut sebagai bentuk baku. Sekarang kalau dirubah ke bentuk umum, berarti kita uraikan dulu yang ada dalam kurung. Jadinya X kuadrat min 2X plus 1 ditambah Y kuadrat min 4Y plus 4 sama dengan 18. Sekarang yang pangkatnya sama kita dekatkan, yang hanya bervariabel 1 pangkatnya ini kita dekatkan, yang konstanta kita dekatkan. Berarti 18 ini saya pindahkan ruas ke kiri. Jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X kurangi 4Y tambah 1 tambah 4 kurangi 18 sama dengan 0. Jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat kurangi 2X kurangi 4Y, kemudian 1 tambah 4 kan 5, dikurangi 18, berarti negatif 13 sama dengan 0. Ini adalah bentuk umumnya.